seorang warga menemukan adanya kepala tanpa tubuh di atas pohon. Di bawah pohon tersebut ditemukan ada potongan tubuh yang sudah terlepas dari kepalanya. Pihak yang berwenang memanggil tim forensik untuk ikut olah TKP. Apa ada indikasi tidak pidana pada potongan tubuh tersebut? Atau jangan-jangan kasus ini tuh ada hubungannya dengan mitos tentang roh yang mempengaruhi orang-orang untuk mengakhiri hidup mereka? Mari kita bahas. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Suatu hari tim forensik mendapat kabar dari penyidik yang berwenang untuk ikut olah TKP. Memang pada beberapa kasus pihak yang berwenang itu sering minta bantuan tim forensik untuk ikut olah TKP. Tujuannya antara lain yang pertama udah pasti melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban di TKP. Nanti bisa dinilai perlukan apa saja yang ada di tubuh korban, perkiraan waktu kematiannya berapa lama sebelum ditemukan, dan juga melihat ada atau tidaknya indikasi tindak pidana pada jasad korban. Pada saat itu dari informasi penyidik yang berwenang, katanya kasusnya itu adalah penemuan kerangka di sebuah hutan. Kerangka tersebut ditemukan oleh seorang warga, sebut saja nama warga ini Anto, yang sedang mencari rumput untuk pakan ternak. Menurut kesaksian si Anto ini saat sedang motong-motong rumputan, tiba-tiba aja tuh dia mencium bau gak sedap yang samar-samar. Waktu dia lagi ngarit dan nyium bau gak sedap itu, awalnya dia kira itu bangkai hewan. Tapi bau tersebut tuh semakin jelas tercium dari salah satu pohonan daerah situ. Dan waktu Anto melihat pohon tersebut, dia kaget setengah mati waktu dia melihat ada tumpukan tulang belulang di bawah pohon. Awalnya Anto ini mencoba berpositif thinking. Dia kira jangan-jangan ini kerangka hewan, entah kambing atau sapi. Tapi waktu semakin dia mendekati kerangkanya tersebut, dia lihat kok kerangkanya itu kayak masih mengenakan pakaian. Jelas ini kerangka manusia. Dan Anto tambah kaget lagi waktu dia melihat ke atas pohon, ada tengkorak yang masih dalam keadaan tergantung di salah satu dahannya. Anto saking takutnya, saking panik, dia teriak minta tolong dan kemudian melapor ke perangkat desa setempat. Pada saat itu perangkat desa setempat langsung melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang datang, melakukan olah TKP, dan karena saat ditemukan itu tengkorak dan badannya si kerangka tadi terpisah, pihak berwenang yang memastikan ada atau enggak nih adanya indikasi tindak pidana. Karena saat ditemukan tengkorak sama badannya kerangka tersebut terpisah, pihak yang berwenang harus memastikan ada tidaknya indikasi penganiayaan. Dan saat itulah tim forensik memutuskan untuk segera datang ke TKP dan melakukan pemeriksaan. Lokasinya itu cukup jauh, kurang lebih sekitar 2,5 jam perjalanan. Dan TKP-nya ini memang berada di sebuah perkampungan yang berada di daerah perbukitan dan tebing-tebing yang tinggi. Dan setelah perjalanan ada salah seorang tim forensik yang bercerita soal mitos di daerah tempat kerangka tersebut ditemukan. Katanya nih, daerah tersebut tuh terkenal dengan banyaknya orang yang mengakhiri hidup mereka sendiri dengan cara. Dan alasan kenapa mereka mengakhiri hidup mereka itu dengan cara seperti itu nggak jelas. Kadang-kadang tuh nggak ada riwayat mereka depresi, nggak ada riwayat ekonomi, tiba-tiba ada aja. Dan itu memang sudah terkenal. Dan katanya nih, ada mitos yang mengatakan kalau orang-orang yang melakukan hal tersebut berada dalam pengaruh makhluk halus atau roh jahat. Nah, cukup serem ya teman-teman ya. Dan katanya nih, makhluk tersebut tuh sudah ratusan tahun menempati daerah tersebut. Tapi terlepas dari benar atau tidaknya mitos tersebut, kita tetap harus berpegang kepada sopan santun dan menghormati adat istiadat dimanapun kita berada. Karena ingat ya teman-teman ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus tetap menghargai adat dimanapun kita berada ya teman-teman ya. Tapi yang terpenting dari tim forensik saat itu adalah harus melakukan dengan baik apa yang sudah jadi wewenang dan tugas mereka. Akhirnya tim forensik datang ke TKP dan jasad tersebut itu masih berada di bawah pohon. Tapi tengkoraknya diturunkan oleh pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang saat itu meminta tim forensik untuk melakukan pemeriksaan, ya sekilas aja lah, untuk memastikan ada atau tidaknya indikasi penganiayaan. Karena tadi kok bisa kepalanya itu terlepas dari badannya.
Ada indikasi tindak pidana nggak di sini? Kemudian tim forensik mulai bagi tugas. Ada yang melakukan dokumentasi foto, ada yang mencatat, dan ada juga yang melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan di TKP didapatkan kalau dari tengkoraknya itu bisa diketahui kalau ini memang korban berjenis kelamin laki-laki. Karena dahinya itu rendah dan miring ke belakang. Berbeda dengan perempuan dan teman-teman, kalau perempuan itu tengkoraknya itu dahinya menonjol dan bagian alisnya itu agak landai. Nah, kalau pada tengkoraknya itu memang dahinya tuh landai, tapi bagian alis di atasnya mata itu tuh cukup menonjol. Jelas sekali ya teman-teman kalau memang ini adalah jenis kelamin laki-laki. Selain itu, rongga bola matanya itu kotak, batasnya tegas, dan rahang korban itu lebih tajam, bentuknya kotak. Dan tulang belakang telinganya korban ini itu ada tonjolan yang cukup besar. Ciri-ciri ini memang khas pada korban berjenis kelamin laki-laki. Dari keadaannya korban ini diperkirakan kalau korban sudah meninggal itu kurang lebih 1 bulan sebelum ditemukan. Karena tubuhnya itu sudah mengalami pengeringan dan sebagian jaringan lunaknya sudah hancur. Hanya ada sedikit kulit yang sudah mengalami mumifikasi atau pengeringan di bagian kepala, leher, dan anggota gerak. Tapi banyaknya itu daerah terlindung pakaian di bagian baliknya bajunya ini. Dada, perut, punggung, dan juga bagian yang tertutup celana. Dan daerah tempat korban ditemukan ini memang terkenal daerah yang kering. Oleh sebab itu, jasad korban ini mengalami pengeringan setelah korban meninggal. Jadi setelah korban meninggal, tubuhnya akan mengalami dehidrasi, lama-kelamaan mengeras, terus juga menghambat proses pembusukan biasa. Karena pada udara yang kering, apalagi yang panas, apalagi misalkan ada angin yang terus-terusan bertiup, angin kering, aktivitas bakteri dan serangga pada tahap pembusukan itu juga terhambat. Karena suhunya tadi panas dan kering. Akibatnya, jaringan lunak lama-kelamaan akan mengalami pengeringan sehingga mengerut dan berwarna gelap. Sebagian kulit leher yang masih menempel itu masih kelihatan nih. Ada luka lecet yang melingkari leher. Lehernya ini ternyata terpisah itu gara-gara pada saat terjadi pembusukan, jaringan lunak yang menghubungkan antar tulang leher ini pun terurai. Dan gara-gara gak kuat menahan berat tubuhnya ini lama-kelamaan lehernya terlepas. Itu sebabnya kepala terlepas dari leher. Dan tidak ada tanda-tanda leher terpotong, ada kerasan tajam ataupun tumpul. Waktu diperiksa bagian rahang sisi kanan kirinya itu ada sedikit resapan darah. Ini diduga karena tekanan tali yang digunakan oleh korban. Pada saat korban tergantung, itu ada resapan darah di bagian rahangnya sini. Dan sebagian tulang jari tangan dan kaki korban ini memang hilang. Tapi kemungkinan besar ini gara-gara dimakan oleh hewan liar. Nah, setelah menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut pada pihak yang berwenang, pihak berwenang meminta agar kerangka ini segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di saat yang bersamaan, pihak yang berwenang ini juga akan meminta keterangan dari warga sekitar terkait dugaan identitas jasad tersebut. Ini kira-kira siapa nih? Kerangka laki-laki ini siapa? Tim forensik kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut setibanya mereka di rumah sakit. Mereka konsultasi ke dokter gigi forensik untuk memperkirakan usianya si korban ini. Kalau dari susunan giginya diperkirakan korban ini berusia antara 40 sampai 50 tahun. Dan perkiraan tinggi badannya korban ini antara 150 sampai 165 cm. Pada saat itu pakaiannya korban ini sudah tidak bisa dinilai karena sudah rusak, sudah hancur. Dan organ-organ dalamnya korban ini tuh nggak bisa dinilai karena semuanya sudah mengalami pembusukan lanjut. Tapi waktu diperiksa lebih detail di bagian lehernya itu memang ada patahan di tulang leher. Ini dikenal juga dengan hangman's fracture. Saat korban menjatuhkan diri, terjadi regangan kuat di lehernya korban ini hingga tulang lehernya sampai patah. Setelah itu juga ditemukan tulang lidah sama tulang rawan gondoknya korban ini patah dan ada resapan darah. Ini menunjukkan patahan terjadi pada saat korban masih hidup. Dan apa yang terjadi pada korban ini mirip dengan cara eksekusi terpidana zaman dulu, yaitu judicial hanging. Jadi zaman dulu itu salah satu metode eksekusi terpidana mati adalah dengan cara digantung. Nah, penggantungan itu sudah dirancang sedemikian rupa, diharapkan nih agar terpidana bisa meninggal dengan cepat. Jadi saat leher terpidana terikat tali, tubuh akan dijatuhkan dari ketinggian tertentu dan diharapkan nanti bisa memutuskan bagian leher dan terpidana akan meninggal segera. Dan inilah yang terjadi pada korban. Sementara itu pihak yang berwenang mencoba mencari keterangan terkait identitas korban pada warga sekitar. Akhirnya diketahui kalau warga ini melaporkan ada seorang warga yang udah lama gak kelihatan di sekitar tempat tinggal mereka. Sebut aja nama warga ini Tono, usianya 43 tahun. Tono ini tinggal sendiri dan bekerja serabutan. Menurut keterangan warga sekitar nih, dulu itu sebenarnya Tono tinggal bertiga. Ada istri, ada anak perempuannya. Tapi kurang lebih sekitar 2 tahun lalu, istri sama anak Tono ini tiba-tiba pergi dari rumah. Katanya si Tono, istri dan anaknya ini akan tinggal di rumah mertuanya Tono. Alasannya, karena anak si Tono ini diterima di sekolah yang letaknya dekat rumah mertuanya si Tono.
Sebenarnya ada gosip ya, biasalah gosip tetangga yang mengatakan kalau istrinya Tono ini tuh mengajak anaknya pergi gara-gara istrinya tuh nggak tahan hidup susah sama Tono. Dan sekitar beberapa minggu yang lalu ada tetangganya Tono itu yang bilang, Tono itu sempat pamit loh sama saya. Dia bilang ke saya itu saya mau pergi jauh, saya nggak tahu kapan saya akan pulang. Saya nitip rumah saya ya. Nah tetangga Tono ngiranya mungkin Tono ini akan ikut tinggal bersama istri sama anaknya. Karena itu tetangga Tono ini sama sekali nggak curiga. Setelah beberapa minggu ini Tono nggak kelihatan sama sekali. Pihak yang berwenang kemudian berhasil menghubungi istri sama anaknya si Tono. Istrinya si Tono ini sangat-sangat syok mendengar kabar tersebut. Dia kaget waktu pihak yang berwenang mengatakan bahwa suaminya kemungkinan sudah meninggal dunia dengan cara tergantung di hutan. Istrinya Tono ini sambil menangis, terbata-bata dia cerita kalau kurang lebih 2 bulan yang lalu dia sama Tono ini sudah resmi bercerai. Istrinya Tono ini menggugat cerai Tono karena alasan ekonomi. Dia menganggap kok si Tono ini sama sekali nggak bisa memberikan nafkah yang layak untuk istri sama anaknya. Dan selama tinggal sama mertuanya ini, si istri Tono tuh mengira kok cerai adalah pilihan yang paling baik. Karena dengan begini Tono juga nggak perlu pusing-pusing memberikan nafkah untuk istri sama anaknya. Kata istrinya Tono, dia itu mengurus dirinya sendiri aja masih berantakan. Gimana mengurus saya sama anak saya? Dan selama berjalannya sidang cerai, menurut keterangan istrinya si Tono tuh kooperatif kok. Dia tuh mau menjawab ini itu sampai proses perceraian mereka itu dengan cepat selesai. Istri Tono sama sekali gak menyangka kok mantan suaminya itu akan mengakhiri hidupnya sendiri. Karena waktu diperiksa rumahnya si Tono tadi sama sekali gak ada surat peninggalan. Pokoknya rumahnya Tono tuh dalam keadaan sangat rapih. Tapi untuk memastikan kalau memang jasad tersebut adalah Tono, perlu memang dilakukan tes DNA. Pihak yang berwenang kemudian mengambil sampel DNA dari anak perempuannya si Tono. Ternyata benar kalau memang kerangka tersebut adalah Tono. Tono ini diketahui sudah gak punya orang tua. Dan warga juga gak ada yang tahu kemana mereka harus cari saudara atau keluarga Tono yang lain. Dan pada akhirnya warga memutuskan untuk memakamkan Tono secara layak di pemakaman desa. Teman-teman, saya mau berpesan, tidak ada seorang pun yang harus merasa sendirian ketika mereka menghadapi kesulitan. Punya tempat untuk berbagi, untuk sekedar bercerita, itu bisa meringankan beban dan membantu seorang terhindar dari tindakan yang nekat. Saya nggak akan bosan untuk mengingatkan teman-teman, bagi yang sedang menghadapi masalah dan punya keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, cari bantuan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Mungkin lingkungan sekitar teman-teman itu membuat masalah yang teman-teman hadapi itu seakan-akan nggak ada jalan keluarnya. Tapi saya harap teman-teman harus selalu yakin kalau setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan satu lagi, nggak ada materi, karir, atau status sosial yang sebanding dengan nyawa. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan like, share, dan subscribe.